tahu nggak hari ini dipanggil guru untuk apa? Belum tahu. Nah, di sini guru akan menyampaikan ya pada Rizky dari pengamatan guru kemarin. Rizky beberapa kali belum mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Iya nggak, Riz? Ya, Bu. Iya. Kenapa, Riz? Aku terlalu banyak main sehingga lupa kalau ada tugas sekolah. Terlalu banyak main sehingga lupakan tugas-tugas dari sekolah. Berarti Rizky melakukan apa itu? Kesalahan. Melakukan kesalahan. Nah, di sini guru tidak akan mengatakan Rizky salah, guru salah. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita bisa memperbaikinya. Nah, di sini ingat nggak dengan keyakinan kelas kita kemarin? Apa itu keyakinan kelas kita? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Iya, masih ingatnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, Rizky, bertanya dari kejadian yang dilakukan oleh Rizky ke depannya, hari-hari berikutnya, Rizky mau bagaimana? Saya akan teman-teman kalau ada tugas sekolah dan kurangi waktu bermain. Iya, tadi itu sudah menjadi komitmen Rizky. Ya, Rizky berarti iya, tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan iya. Terima kasih untuk Rizky. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Keces yang saya hormati, kepada staf dan karyawan SD Negeri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini pada siang hari ini saya atas nama Trinati, Guru SD Negeri Keces, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, akan memaparkan materi pada modul 1.4. Pada modul ini, diseminasi budaya positif. Pada modul ini nanti kita akan menemui beberapa kalimat. Lah, di situ kalimat yang akan kita temui itu mengandung jawaban setuju atau tidak setuju. Di sini yang saya paparkan kalimat yang pertama yaitu hukuman dan mendisiplinkan peserta didik. Yang kedua, pemberian hadiah dapat memotivasi siswa untuk selalu berperilaku baik. 3. Guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Kalimat yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Dari beberapa kalimat yang tadi sudah saya sampaikan, apakah Bapak Ibu dapat menjawab dari kalimat yang pertama? Hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Nah, di situ termasuk kalimat apa, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak
Yang kedua, pemberian hadiah dapat memotivasi siswa untuk selalu berperilaku baik. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nanti pada modul 1.4 ini kita akan membahas bersama-sama pada materi budaya positif. Nah, di sini apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pada materi ini juga ada beberapa konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Di situ ada 6 konsep yang harus kita pahami betul-betul sebagai pendidik. Pada 6 konsep ini nantinya akan kita terapkan pada pembelajaran terhadap para murid. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian di sini ada permasalahan. Untuk dapat menyimpulkan nantinya pada disiplin positif pada aspek yang pertama, di sini ada suatu permasalahan yang akan saya bacakan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dari apa yang tadi kita dengar, saya meminta Bapak Ibu untuk merayu si A, karena di situ pada bacaan tadi si A ini menggenggam barang yang sangat penting, sehingga barang tersebut itu tidak boleh diminta oleh teman yang lainnya. Mohon untuk Bapak Ibu saya persilahkan untuk memperagakan 2 orang untuk maju ke depan. Kira-kira bagaimana caranya agar benda yang ada di A itu dapat diberikan kepada si B? Mohon Bapak Ibu, siapa yang mau maju ke depan silakan. Ayo Ibu Eli, siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo sama aku.
Ida yang akan memperagakan apa yang tadi sudah kita bersama. Bapak ini isinya apa? Ayo, bagaimana Sesuatu caranya? yang sangat berharga sekali bagi hidupku. Apa Kak? Ya kasih dong. Kamu boleh pinjam Kak? Nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Kasih duit tuh. 10 juta. Nggak boleh. Yakin? Kasih. Apa sih isinya? Penasaran deh. Nggak boleh. Itu tidak. Nanti dimarahin Pak Camat loh. Nggak takut Pak Camat. Kasih nggak? Nggak. Bener nanti 20 juta. Tidak. 100 juta. Apa sih penasaran aku? Apa isinya? Isinya apa loh? Dikasih nggak? Enggak. Tidak. Nggak mau kasih Bu. Ayo, gimana caranya supaya Mbak A itu dapat memberikan benda yang sangat penting pada genggamannya? Ini sangat sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kamu. Jadi tidak akan kasihkan kepada siapapun. Entah tukang, nggak boleh. Tanah, nggak. 1 M, nggak. Nggak bisa begitu. Ini susah mobil, bisa. Gimana Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Eli dan Ibu Ida yang tadi sudah memperagakan apa yang saya sampaikan pada bacaan hadiah. Nah, di sini dari apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Eli dan Ibu Ida, apakah di situ dapat disimpulkan Bapak Ibu? Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Eli dan Ibu Ida? Monggo siapa yang dapat menyimpulkan terlebih dahulu? Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, tadi saya sudah mencoba itu meminta sesuatu yang berharga, tidak tahu apa itu isinya. Sudah saya coba tak bujuk, termasuk pakai uang penilaian yang tak dikasih. Kemudian tak kritik itu juga tak dikasih. Jadi bujukan kita, kemudian intimidasi kita, iming-iming kita, ketika kita sampaikan kepada orang, kemudian orang itu tuh kekeh tidak mau, berarti apa yang kita sampaikan itu tidak bisa membujuk orang tersebut untuk memberikan apa yang dia miliki. Jadi orang itu tuh sama apa yang dia miliki, sama pendapat, mungkin ketika dia punya pendapat dia tetap tidak bisa itu dengan intimidasi, dengan bujukan, dengan perlakuan fisik atau perlakuan non fisik, itu tidak bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ibu Ida. Benar sekali, tadi kita sudah mendengar bersama-sama bahwa di sini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga itu tidak bisa diambil atau ditukar dengan apapun. Kalau itu memang sesuatu yang sangat berharga pada kehidupan kita. Apalagi tadi yang dipegang oleh Ibu Eli. Apa Bu yang tadi dipegang oleh Ibu Eli? Ini kertasnya. Sesuatu yang saya pegang itu kertas yang bertuliskan bojo. Jadi saya tidak mungkin memberikan kepada Bu Ida. Masa suami saya ditukar dengan satu meja, saya nggak mau. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Eli yang tadi sudah menjelaskan apa yang dipegang dari Ibu Eli. Ternyata setelah tadi disampaikan oleh Bu Eli itu yang dipegang oleh Bu Eli bojo. Bojo itu kalau kita menyebut itu suami, ya. Suami itu ya memang tidak
bisa untuk diambil atau dipinjam. Karena bojo atau suami itu benar-benar barang yang sangat berharga. Apalagi tadi Bu Ida sudah menyampaikan sampai mau apa? Ditukar dengan uang 20 juta. Untuk bersih pupuk, Ibu Eli itu tidak mau melepaskannya. Mungkin secara naluri siapapun itu kalau suami atau istri dia harus dipertahankan karena kita sudah terikat dengan janji, apalagi janji kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus dijaga dengan baik-baik. Seperti halnya tadi yang kita sampaikan dari apa yang dilakukan oleh Bu Eli dan oleh Bu Ida, di sini kita akan melanjutkan yaitu pada topik disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ini merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri atau motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita sampai pada nilai-nilai kebajikan. Dalam profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Saya ulangi lagi, di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Yang kedua, kita sudah sampai pada motivasi perilaku manusia. Di sini pada motivasi perilaku manusia ada 3 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut. Nah, di sini dalam diseminasi kita akan mengenal yaitu kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu apakah ada yang sudah tahu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Siapa yang sudah tahu? Bapak Ibu monggo.
pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Kita lanjut Bapak Ibu. Dan di sini ada hukuman atau restitusi. Ada kalimat di sini yang nomor 1, membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. 3, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sapu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang keempat, murid mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum istirahat. Kita lanjutkan. Di sini dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kita lanjutkan untuk pemaparannya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Di sini pada topik keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara murid dan guru, tetapi guru itu hanya sebagai manajerial saja. Selanjutnya, coba perhatikan 2 contoh keyakinan kelas. Di sini ada 2 contoh keyakinan kelas. Kita bisa baca. Keyakinan yang pertama, yuk kita taati bersama keyakinan kelas 3 SD Negeri Kecis. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, tidak mengganggu teman saat belajar. 3, saling menghargai dan menyayangi. 4, tidak membuang sampah sembarangan. 5, bertanggung jawab. Untuk keyakinan yang kedua, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2, menjaga ketertiban dan ketenangan saat belajar. 3, saling menghargai dan menyayangi. 4, menjaga kebersihan lingkungan. 5, bertanggung jawab. Nah, dari keyakinan kedua ini, kalau kita mengamati, di sini masih yang pertama, keyakinan yang pertama masih menggunakan kalimat yang negatif. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini coba boleh ditunjukkan mana kalimat yang negatif. Ya, kelompok yang pertama itu. Kelompok yang pertama, yang sebelah kiri. Iya. Pada kalimat yang keberapa itu? 2. Iya. Di sini tertera pada keyakinan kelas yang pertama masih ada kalimat negatif. Terutama terletak pada kalimat yang kedua dan keempat. Di sini masih menggunakan kata tidak. Oke. Sebisa mungkin dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Kita bisa lihat di sini pada keyakinan yang kedua. Kalau yang nomor 1 ini sudah terbentuk menjadi kalimat yang positif.
Kemudian yang kedua, pada keyakinan yang pertama itu masih kalimat negatif. Pada keyakinan yang kedua sudah terbentuk menjadi kalimat yang positif. Yang tadinya tidak mengganggu teman saat belajar sudah berubah pada keyakinan yang kedua, yaitu menjaga ketertiban dan ketenangan saat belajar. Dalam membuat keyakinan kelas itu kata-katanya harus bagus, tidak menggunakan kata tidak. Paling tidak dari kalimat yang tadinya negatif kita ubah dulu, kita bentuk dulu supaya menjadi kalimat yang positif. Kemudian untuk yang kalimat ketiga, di sini saling menghargai dan menyayangi. Itu sudah terbentuk kalimat positif atau belum, Bapak Ibu? Sudah ya. Kita tidak usah berubahnya. Kita lihat pada kalimat yang keempat, keyakinan yang pertama. Itu tidak membuang sampah sembarangan. Di sini pada keyakinan pelajaran kedua kita rubah bersama, kita rubah bersama yaitu menjadi menjaga kebersihan lingkungan. Kalimatnya lebih lurus lagi, juga lebih sopan lagi. Untuk yang kelima, bertanggung jawab. Ini juga sudah sesuai atau belum, Bapak Ibu? Sudah sesuai dengan kalimat positif atau belum? Sudah. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini kita dapat menyimpulkan bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan murid satu kelas tersebut. Kita lanjutkan. Di sini ada kalimat mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kira-kira jawaban apa yang harus kita terapkan pada pertanyaan itu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja yang kita buat? Ada alasannya? Siapa yang tahu? Ayo Bapak guru, siapa yang bisa? Monggo yang bisa untuk menjawab itu. Nah, karena di sini Bapak Ibu belum ada yang menyampaikan Nah, di sini keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, tadi ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Coba kita baca bareng-bareng ya. Nomor 1. Monggo Bapak Ibu dibaca. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan Iya. Di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Secara bersama-sama. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ada kata peraturan. Nah, biasanya peraturan dibuat oleh satu pihak saja, yang dibuat oleh guru, yang bersifat satu arah, bukan dua arah. Dari sini sudah terlihat bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas, peraturan biasanya itu sudah sangat jelas, bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak atau guru yang bersifat satu arah. Kalau keyakinan kelas, ada contoh misalnya, ada siswa yang berbuat kesalahan, mereka tidak akan merenung atau menyesali
perbuatannya, karena dari kesalahan itu dapat kita selesaikan, kita perbaiki, yaitu menggunakan apa yang kita sepakati bersama dalam keyakinan kelas. Sedangkan peraturan, di sini peraturan cenderung anak itu akan merasa bersalah karena melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan. Mestinya kalau tidak melakukan hal yang salah, peraturan itu mesti ada hukumannya. Ini mesti peserta kita, anak didik kita akan takut jika sudah dibuat suatu peraturan. Tetapi kalau kita buat keyakinan kelas dengan sadar, anak itu kalau berbuat kesalahan dia akan sadar dengan sendirinya. Oh iya, kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Saya melakukan kesalahan ini, harusnya saya seperti ini. Itu sudah dapat dilihat atau dirasakan oleh para peserta didik kita. Kita akan melanjutkan, Bapak Ibu, dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Di sini ada langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, dalam menyusun langkah-langkah keyakinan kelas, yang pertama, 1, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas. Ini ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Di sini ada berapa langkah, Bapak Ibu guru? Ada 6 langkah. Yang pertama, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakatinya. Dari situ, dari beberapa ide yang disampaikan oleh para siswa, kemudian kalimat mana kira-kira yang mengandung kalimat negatif, kita jadikan menjadi kalimat yang positif. Kemudian mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, dan berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah foto yang kemarin sudah saya lakukan pada awal masuk. Kita bersama-sama dengan para siswa, para murid membuat kesepakatan kelas. Jadi dari apa yang kita sampaikan, dari ide-ide dari murid yang disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada materi yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini sudah pada materi yang keempat. Di sini ada studi kasus. Studi kasus ini saya akan minta tolong kepada Bapak Herman untuk membacakan. Studi kasus. Ibu Yulaika, guru kelas 3, sedang bingung menghadapi
kembali salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali mengganggu mereka saat belajar. Menurut Anda, kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha Tommy penuhi? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Iya, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Di sini akan saya ulangi kembali ya. Terima kasih untuk Bapak Irman. Nah, studi kasus Ibu Zulaikha, guru kelas 3, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali mengganggu mereka dengan saat belajar. Menurut Anda, kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha Tommy penuhi? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Dari sini, monggo Bapak Ibu, apakah ada yang dapat membantu saya untuk menjawab pada studi kasus ini? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Untuk Bu Eli. Dari kasusnya Tommy, menurut Anda kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha Tommy penuhi? Menurut saya, kebutuhan dasar yang ingin berusaha Tommy penuhi itu kasih sayang atau bentuk perhatian, karena mungkin Tommy ini suka mengganggu karena dia ingin diperhatikan oleh ibu gurunya, seperti itu Putri. Ya, terima kasih untuk sudah menjawab pada studi kasus ini. Dari apa yang guru sampaikan, tadi juga Bu Eli menyampaikan bahwa Tommy ini sebenarnya butuh perhatian dari Ibu Zulaikha, di mana Tommy ini seringkali mengganggu temannya pada saat belajar, sedangkan temannya risih atau marah jika diganggu oleh Tommy. Nah, di sini jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Sudah betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Eli, bahwa Ibu Zulaikha harus lebih memperhatikan Tommy, caranya dengan pendekatan, karena Tommy di sini kurang kasih sayang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Eli. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Di sini sudah sampai pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Yang ketiga, penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Dari kebutuhan dasar manusia, kita ingat kembali pada studi kasus yang tadi. Yang tadi yang dilakukan oleh Tommy, selalu mengganggu temannya. Dia justru malah meminta perhatian atau bentuk kasih sayang yang diberikan, entah itu dari gurunya maupun dari temannya. Nah, dari situ kita lebih paham ya Bapak Ibu, kita harus selalu memberikan kebutuhan dasar manusia, terutama pada peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan.
4 kebebasan, 5 kesenangan. Ini yang harus kita terapkan atau kita lakukan pada saat pembelajaran. Apalagi untuk saat ini, sekarang ini, kalau peserta didik kita, anak didik kita tidak diberikan kebutuhan dasar, itu mungkin anak-anak akan cenderung menjadi anak yang nakal, akan menjadi anak yang tidak sopan, perilakunya juga tidak baik, karena ada kebutuhan dasar manusia yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Otomatis anak tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Kita melanjutkan yang materi selanjutnya. Di sini sudah sampai pada 5 posisi kontrol guru. Pada materi posisi kontrol guru, kita sebagai pendidik harus paham betul dengan 5 posisi kontrol guru atau 5 posisi kontrol pendidik. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, B. pembuat merasa bersalah, 3. sebagai teman, 4. sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu itu menjadi posisi yang mana? Apakah menjadi posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu menjadi posisi kontrol yang mana? Ayo. Ya. Mungkin jawaban saya sebagai manajer. Oh iya. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Lutfi. Tepuk tangannya mana untuk Ibu Lutfi? Ibu Lutfi menjawab bahwa sebagai pendidik atau sebagai guru kita harus menjadi posisi manajer. Adakah Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu posisi manajer? Mungkin dari Ibu dan Bapak CGP yang dulu. Monggo Bu Ibu Ida. Posisi manajer itu berarti posisi antara teman dan posisi antara memantau, di mana guru itu mengarahkan murid sesuai dengan keyakinan kelasnya. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, itu dikembalikan kepada segitiga restitusi, bagaimana anak itu nanti menyadari kesalahannya sendiri, kemudian setelah menyadari dia ingat kembali keyakinan kelasnya sudah dibuat bersama-sama, kemudian muncul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi guru itu berperilaku seperti itu. Bukan, kalau misalnya penghukum itu lebih cenderung kepada memberikan hukuman. Itu berlaku untuk sekolah yang hanya posisinya tadi. Kalau tadi kan ada yang atas itu kan membuat peraturan, kemudian pembuat merasa bersalah sama itu. Misalnya kesepakatan kelas, nah itu nanti timbulnya kepada pembuat merasa bersalah. Posisi sebagai teman, kita memposisikan kita sebagai teman kepada murid. Pemantau itu memantau, kemudian kalau manajer itu antara teman dan pemantau tadi. Jadi mengarahkan kembali kepada segitiga restitusi. Seingat saya begitu. Terima kasih.
kasih untuk jawaban yang disampaikan oleh Ibu Wida. Minta aplausnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Juga ada Bu Lutfi, juga ada Bu Wida yang sudah memaparkan apa itu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus selalu paham, nih, 5 posisi kontrol itu apa saja. Akan saya ulas kembali. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dan, saya sangat setuju sekali bahwa seorang guru atau seorang pendidik itu harus memiliki posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol yang kita pahami dan kita lakukan yaitu sebagai posisi kontrol pemantau dan manajer. Oke, hanya itu. Kemudian kita lanjut ke materi berikut. Di sini Bapak Ibu juga bisa jadi melihat contoh-contoh video yang ada di YouTube. Nanti Bapak Ibu dapat membuka YouTube sendiri-sendiri, contoh kita sebagai pendidik untuk memposisikan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada penjelasannya. Dari 5 posisi kontrol, di sini kita akan mempelajari dulu yang pertama yaitu penghukum. Penghukum di sini sama saja artinya yaitu menghadik, menunjuk, berkaca pinggang, membentuk hukuman fisik atau verbal. Menghardik, kata-kata menghardik, kita dengar saja kata menghardik sudah tidak nyaman, ya Bapak Ibu. Menghardik itu kayaknya di telinga kita itu tidak nyaman kata menghardik. Menunjuk-nunjuk, nah, berbicara dengan orang, dengan teman, dengan siapapun, dengan menunjuk-nunjuk, sepertinya tidak pas, tidak menunjukkan akhlak yang baik sebagai pendidik. Harusnya kita tidak melakukan hal tersebut. Berkaca pinggang, berkaca. Biasanya kalau kita berkaca itu pada apa? Berkaca. Biasanya kita berkaca itu pada cermin, ya. Tetapi di sini kok ada berkaca pinggang. Pinggang kok bisa untuk mengaca? Sambil begini, terus sambil melotot, itu berkaca pinggang. Kita juga sebagai pendidik tidak pas melakukan hal itu terhadap peserta didik. Apalagi sudah anak berbuat kesalahan, malah kita nambahi masalah, sampai melebar kemana-mana, sambil anaknya dibentak-bentak, anaknya dipelototin, sambil tangan kita megang pinggang, kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk muka peserta didik, itu hal yang tidak baik. Nah, dampaknya apa? Kalau kita sebagai penghukum, dampaknya anak menjadi pendendam. Anak akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah, dari situ kita harus bisa membawa situasi yang baik di kelas, apalagi kita sebagai pendidik. Dampaknya itu tadi, anak menjadi pendendam ketika sudah
adik ketika sudah ditunjuk-tunjuk dan dibentak-bentak. Anak itu akan menjadi anak yang pendendam, tidak menyukai guru atau market tertentu. Itu dapat membuat anak itu mentalnya down. Oke? Jadi kita sebagai seorang guru, jadi seorang pendidik, kita harus selalu berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi penghukum di depan para peserta didik atau di depan siswa. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Di sini suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan apa siswa dan guru menderita. Dampaknya di sini membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Kemudian yang ketiga, guru bersikap sebagai teman. Guru sebagai teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersendal gurau untuk menghangatkan suasana. Biasanya kita yang Bapak Ibu guru, tiap hari kita sebagai teman juga kepada para peserta didiknya. Iya atau tidak Bapak Ibu guru? Iya. Seringkali saya melihat banyak sekali Bapak Ibu guru yang ketika waktu istirahat menyambari peserta didik, mendampingi ketika istirahat, dia bercanda gurau dengan asiknya. Itu guru sebagai teman yang bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, dari sikap guru maupun pendidik yang posisinya sebagai teman ini akan ada dampaknya. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, kemudian membuat siswa tidak mandiri. Kadang-kadang memang seperti itu ya Bapak Ibu guru. Ketika kita menjadi posisinya menjadi teman, kadang malah anak bergantung pada kita, bergantung kepada kita, juga membuat siswa ini tidak mandiri, sedikit-sedikit minta bantuan Bapak Ibu guru, karena mungkin siswa ini menganggapnya Bapak Ibu guru adalah teman saya. Nah, dari sini ada dampak yang dilakukan juga, ada yang murid tidak mandiri. Kemudian yang keempat, di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Apa itu sih sebagai pemantau? Nah, di sini nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil memantau, tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Sebagai pemantau posisinya. Dampaknya di sini menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, ini cenderung dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lutfi dan Ibu Wida bahwa posisi kita sebagai pendidik, sebagai guru itu
sebagai manajer. Nah, bagaimana kita memposisikan sebagai manajer? Di sini suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Ini yang selalu kita ingat bahwa sebagai pendidik atau sebagai guru itu kita harus memposisikan sebagai manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampaknya apa di sini? Dampaknya di sini murid akan mandiri atau murid akan lebih pede, percaya diri. Kemudian dampak yang kedua, memecahkan masalah sendiri. Itu kalau kita memposisikan sebagai manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan yang keenam, yaitu materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini materi yang ke-6. Dalam segitiga restitusi yang harus kita lakukan, pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Memvalidasi kesalahan. Ya, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Apa tadi Bu Eli? Iya, validasi merasa bersalah. Iya, itu ada validasi kebutuhan, juga ada validasi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari materi segitiga restitusi, kita secara tidak sadar biasanya sering sekali kita melakukannya, sudah melakukannya, ya, tetapi kita tidak tahu bahwa saat itu kita sedang melakukan segitiga restitusi. Di sini pada materi segitiga restitusi biasanya seperti tadi yang saya sampaikan, ada studi kasus. Nah, biasanya ada permasalahan atau kasus yang namanya anak itu tidak ngurus, setiap harinya berperilakunya biasanya akan melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan peserta didik yang sudah dilakukannya, biasanya kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang tadinya anak itu merasa bersalah, takut, nanti dihukum. Kalau kita menggunakan cara segitiga restitusi ini, saya yakin anak itu tidak akan merasa bersalah, tetapi dia akan merubah apa yang dilakukan tadinya salah, akan merubah, juga akan memperbaikinya dengan cara segitiga restitusi. Biasanya kita tiap hari, malah hampir tiap hari melakukan ini, tetapi kita belum tahu kalau kegiatan ini namanya segitiga restitusi. Kadang misalnya Bu Wida, biasanya ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian tidak mengajak anak itu dengan membadung anak tersebut, diajak ke kantor, dinasihati, ditanya. Nah, itu dari kejadian itu
anak tidak akan merasa saya nanti dihukum. Tidak, kalau kita caranya menyelesaikan permasalahan itu dengan cara segitiga restitusi. Bukan hanya Bu Ida saja yang saya amati, Bapak Ibu guru di SD Negeri Keces ini, setiap ada anak yang bersalah, mereka akan menggunakan cara segitiga restitusi ini. Cuma kalau kita kemarin dulu belum tahu, bahkan baru kemarin ya Bapak Ibu guru setelah ada program CGP kita mengenal segitiga restitusi. Padahal sih kita dari dulu melakukan hal itu, cuma belum tahu kalau apa yang kita lakukan itu termasuk pada materi segitiga restitusi. Di sini dalam menyelesaikan permasalahan anak yang bermasalah, kita gunakan ini, kemudian kita ajak anak tersebut untuk menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Pertama harus ditanya dulu. Setelah ditanya, mereka yang berbuat kesalahan peserta didik itu akan bagaimana, apakah akan menyadari kesalahannya atau tidak. Itu dengan sadar mereka akan berbicara sendiri karena mereka tahu dan sudah membuat keyakinan kelas. Dari permasalahan itu kemudian anak-anak itu akan merubah dengan sendirinya, akan merubah lebih baik dan akan membenahi perilaku kesalahan, akan ia mengerti dengan sendirinya. Oke. Kemudian ini di sini ada beberapa kalimat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kata-katanya contohnya seperti itu, ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, kita terapkan dengan menggunakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Dari peserta yang melakukan kesalahan, kita ajak untuk berunding lah ya, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dari guru, dari pendidik, kita harus menggunakan kata-kata yang positif atau kalimat yang positif. Itu contohnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, dari kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan itu merupakan kalimat yang digunakan dalam segitiga restitusi. Nah, contoh tadi itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mesti anak kalau ditanya nanti akan menjawab. Misalnya contoh seperti kemarin, ada anak yang menendang temannya sampai temannya menangis. Jangan langsung divonis, kamu salah, kamu nendang ini, nggak boleh, ya. Kita harus dapat menstabilkan identitas terlebih dahulu supaya anak tersebut tidak merasa bersalah banget, ya. Itu kita harus dapat menstabilkan identitas terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan ditanya terlebih dahulu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nanti mesti anak akan menjawab. Misalnya seperti tadi lah, itu kemarin mau nyontek, mengambil buku saya sampai buku saya mau robek. Ya. Nah, dari situ kita tahu anak itu berbuat kesalahan mesti ada alasannya. Ya. Jangan langsung dimarahi anak itu, langsung
hardik, langsung dicaci maki, kamu salah, kamu begini. Tidak boleh. Kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya anak tersebut melakukan kesalahan. Dari situ kita sudah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi kesalahan anak tersebut, memvalidasi kebutuhan anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini nanti anak akan menjawab, seperti tadi saya melakukan itu karena saya begini Bu. Nah, kemudian ini kalimat yang ketiga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam wawancara kita harus melakukan ini. Biasanya menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik. Tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan, guru juga melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan tersebut kita harus dapat memperbaiki, seperti itu kata-katanya. Misalnya, kemudian ini yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanya, setelah anak mempunyai permasalahan, kita sebagai pendidik harus tahu, harus bertanya, mau jadi apa? Ingin menjadi apa nantinya kamu? Kalau enggak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari situ nanti anak mesti akan menjawab, saya ingin menjadi anak yang baik. Nah, berarti anak itu sudah punya kemauan ingin menjadi anak yang lebih baik, tidak menjadi anak yang nakal. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lagi tanya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru, nantinya anak akan sadar dengan sendirinya bahwa anak tersebut menyadari kesalahan itu akan berbuat yang lebih baik dengan cara yaitu guru menanyakan keyakinan kelas, guru mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dari situ kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita sebagai pendidik harus bisa melakukan yang terbaik kepada anak didik kita. Dari yang tadinya anak itu merasa bersalah, mau memberontak, mau nonjoki teman, mau nendang teman, dengan adanya segitiga restitusi ini, insya Allah anak itu akan memperbaikinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, di sini ada sebuah contoh pada YouTube. Bapak Ibu nanti juga bisa membuka YouTube. Nah, di sini contoh video. SMP di satu kabupaten kiri praktis pendidikan restitusi terhadap murid yang dilakukan oleh seorang guru SMP. Ilustrasi kontekstual 21.4 pendidikan guru penggerak. Salah satu budaya positif yang dilatihkan kepada kami melalui pendidikan guru penggerak adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus
validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kali ini saya akan menyampaikan simulasi praktek segitiga restitusi melalui skenario sebagai berikut. Nah, bagaimana praktik segitiga restitusi pada masalah tersebut? Silakan simak video berikut ini. Jadi, apa dari kita? Jadi, begini, Bapak katakan beberapa kali ada benar itu karena Bapak sudah cermati beberapa pekerjaan ada yang benar. Baik, jadi kita manusia itu berpakaian salah. Tentu kita ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan ini. Benar atau tidak ini? Baik, Bapak kita ingin mencari siapa solusi untuk masalah ini. Kamu punya alasan kenapa kamu dalam terlambat? Kenapa? Gimana? Saya sudah karena setiap pagi saya sudah berjualan. Dan ini juga yang bekerja saya mengerjakan. Oh, ini berjualan setiap hari dengan kamu. Jadi terkait ini Bapak bisa berbagi sehingga tidak lagi dan karena ini salah ini saya akan komunikasi dengan Bapak saya agar termasuk mengantar waktu pribadi yang baik. Berarti Bapak tidak pasti terima kasih. Terima kasih. Jadi Nah, baiklah Bapak Ibu, tadi contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya silahkan. Nanti yang menjawab dari rekan CGP yang dulu yang sudah mendahului saya. Mungkin barangkali dari apa yang saya tadi sampaikan kurang runtut dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, mohon saya untuk dibimbing, juga untuk dikasih tahu ilmu-ilmu dari segitiga restitusi ini. Mungkin dari Ibu Mida ataupun Ibu Eli. Oh, sudah cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Kecis yang pada siang hari ini menyempatkan waktunya. Pada siang hari ini saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya